di Kejadian 49. Bahkan dia mengaku di dalam Galatia 1 nomor 15, aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku. Dipilih sebagai apa? Mazmur 58 nomor 3 nomor 4, penyesat-penyesat, ya, penyesat-penyesat sudah dipilih oleh Tuhan sejak dalam rahim ibunya. Jadi sesama penyesat saling mendukung nih. Bapak-bapak, ibu-ibu, Paulus dan kawan-kawannya ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Paulus dan kawan-kawannya ini memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Dipilih yuk, yuk dipilih. Jadi rasul kalian yuk, dipilih. Paulus merasa terganggu, disikut juga nih setan itu. Pinglah kau, kok pakai sendal sebelah aja salah, kata dia. Nah inilah ya, agar disadari kalau Yudas disembah, dia tidak menginginkan disembah. Adapun orang yang pingin kali jadi bapak, akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah siji. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Tutup buku. Teng 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 teng. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun muncul surat kepompong. Akulah yang menjadi Bapa di dalam Yesus Kristus. Yeay, pingin kali dibilang Elohim. Lucu juga ini Bapak ini. Ya saya kira begitu Bunda Rasmi. Mudah-mudahan ibu bisa tercerahkan. Mudah-mudahan malam ini ibu tidak mabuk seperti tadi malam. 3 botol topi miring ibu pakai cuci muka. Lanjut. Apa dibilang tadi? Bunda Rahma aku bilang beliau itu tadinya mau mencalonkan diri jadi gubernur, tapi dia tidak Bukan sama itu seperti tadi kau Paulus. Cuci muka 3 botol apa tadi dia Iya, bilang? Bunda Rahma kalau bangun pagi biasanya dia pakai air rendaman jahe cuci muka biar dia mulus seperti sekarang ini gitu loh. Tadi Ibu yang salah kau baca dengar. 1 Korintus berapa? 1 Korintus berapa tadi kau baca? 1 Korintus 4 dulu. 1 Korintus 4 nomor 15. Susah kali lah teman Paulus ini baca Bible. Padahal itu suratnya bapak loh. Bapakmu Paulus menulis surat Sebab sekalipun kamu undangan. mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu Selesai barang. oleh Selesai barang Injil itu. yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru Ya Allah, ya kan. Mengerikan sekali. Timotius, yang adalah Ambulans anakku datang. yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ambulans jemput berani. Berasem dijemput ambulans. Selesai barang itu, selesai. Gimana Bunda Rasmi? Jangan-jangan 2 botol topi miring kayak tadi malam itu ibu pakai cuci muka baru masuk ke sini cari terong. Bahaya itu. Boleh diskusilah yang baik-baik, pakai akal, berdata, lalu kemudian jadikan itu sebagai acuan untuk melangkah ke depan lebih baik dari yang sekarang. Kalau salah ya salah aja, benar ya benar, nggak bisa tidak. Salah ya salah aja. Gitu Bu, 2 botol topi miring. Lanjut, silakan. Bang, gini Iya. loh artinya di sini ya kan, akulah dalam Kristus yang menjadi bapamu gitu ya kan. Iya, ya. Nah, maksudnya gitu menjadi bapa di dalam mengikuti ajaran Kristus gitu. Lah, kan tidak boleh Jadi menyebut. beda sama bapaknya Yesus Kristus, bapaknya Yesus Oke. beda gitu Oke, ya. Ibu, itu alasan. Maksudnya Bapa di dalam mengikuti ajaran Kristus gitu. Iya, itu alasan ibu kan. Benar gak? Bukan alasan, memang artinya ayat ini itu gitu. Tapi kan Karena datanya- karena apa dikatakan dia Bapa di dalam mengikuti ajaran Kristus? Karena memang Yesus yang memilih Paulus untuk mewartakan Injil gitu kan. Ya, Karena mari Yesus kita lihat. yang memilih Tapi Paulus. Yesus begini Bu, Yesus mengatakan
di dalam Matius 23:9 melarang, jangan kamu menyebut siapapun pater di bumi ini, karena hanya ada satu patermu, yaitu Dia yang ada di surga. Coba ibu lihat deh, belajar lagi ke Matius teks. berapa? Matius 23 nomor 9 ibu. Itu kan dibilang Pader di surga, itu kan Iya. Bapa di surga. Iya, Beda betul. sama, beda gini loh Bang. Beda Bapa, hanya satu Bapamu di surga, itu kata Yesus kan. Dan dia Iya. kata Paulus, Bapa di dalam Kristus, Bapa di dalam mengikuti ajaran Kristus. Paulus dan Bapa di surga, hanya satu Bapa di surga, yaitu Allah Bapa Sang Pencipta, gitu loh Bang. Perintah Yesusnya kan gini Bu, janganlah kamu menyebut siapapun pater di bumi. Jangan. Sementara Paulus mengatakan, akulah yang menjadi patermu di dalam Yesus Kristus. Kan dilarang, jangan ada menyebut pater di atas bumi. Siapapun, jangan kau menyebut siapapun. Janganlah kamu menyebut Ayat siapapun. berapa? Matius 23 ayat berapa Bang? Nomor 9 Bu. Alhamdulillah malam ini Ibu Nomor nggak minum topi miring. 9. Iya betul. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Dan barang siapa di Matius ini kan Bang gini ya, di Matius ini Yesus masih di dunia gitu kan. Jadi ini Yesus di sini belum naik ke surga di Matius. Sementara Yesus menjumpai Paulus, itu posisinya Yesus sudah naik ke surga gitu loh Bang. Jadi menggantikan posisinya Yesus ini, mengabarkan, melanjutkan pekerjaan Yesus lah ini Paulus di dunia gitu. Entar. Ya. Bang Zuma kepental Bang Zuma. Untuk teman-teman Kristen ya, kalau mau naik tolong diketik Kristen, saya Kristen gitu ya, jadi kita tahu. Itu buat teman-teman Kristen. Aduh, di report lagi Bang Zuma ini. Aduh. Biasa. Assalamualaikum, Deng kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini Nur Mahrun. Selamatkan malam. Nurhani Marbun. Selamat malam. Ya, silakan. Oke, selamat malam. Ya, silakan. Selamat Jadi malam begini, Bang Juma. ya, Bang Juma bentar Yang lagi cerdas, naik. Tunggu yang aja dulu pinter. bentar ya. Bang Juma belum naik Bu. Sabar dulu ya. Tunggu aja dulu Bang Juma ganti akun. Jadi Ibu Rasmi Enggak, sama saya mau sama Bang Juma aja. ya tunggu kan Bang Jumanya belum ada. Tunggu dulu kan bahasa Indonesia loh. Udah, saya Anda turun mau- ya. Bagaimana? Tunggu nanti dia naik lagi. Oke. Mau naik, Oke. Bunda sabar. Bentar Ada lagi dulu Bunda naik. naik. Ada dulu naik di sini, sabar Oke. dulu. Menunggu Bang Juma naik lagi. Bahasa Indonesia loh, masa nggak ngerti? Oke? Iya, saya bantah Ya. semua tadi. Dengar dulu. Saya bantah tadi semua omongan Juma. Coba cari Lucifer ada nggak di Alkitab kami? Nggak ada Lucifer di Alkitab kami ya. Julukan Tuhan Yesus itu bukan bintang timur gilang Sabar, gemilang. sabar. Diskusi Ya. sabar, Bu. Wahyu, Jangan esmus. Wahyu 16 ayat 2. Wahyu 16 ayat Wahyu 16. Baca. Jadi kalian salah semuanya. Makanya saya bilang pintar buat aku botol hanya. Ini Ibu kenapa sih marah-marah lagi dapat ya Bu? Udah merah. Sabar. Jadi menurut Wahyu 22 nomor 16, sambil menunggu Bang Juma ya. Aku Yesus
telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud bintang timur yang gilang gemilang. Jadi Yesus bintang timur. Dia Waduh. sendiri yang ngomong. Di mana Bang Andi? Di mana itu? Wahyu 22 nomor 16. Waduh. Jadi ngomong pakai data tuh, bukan Coba pakai lihat Yesaya 14 ayat 12 itu siapa itu? Itu Lucifer itu. ya bintang timur Coba Lucifer ya. dihujan nih. Iya, itu Lucifer. Yesaya 14 12 itu. Wahyu Nah, berapa di tadi situ Bang Andi? Lucifer Wahyu berapa? disebut bintang timur. Di Wahyu 22:16 Yesus bintang timur. Sama-sama disebut bintang timur antara Lucifer dan Yesus. Itu yang mau disampaikan Bang Juma. Betul. Jadi saya bacain. Yesaya berapa? Saya bacain. Yesaya 14:12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Itu ya Pak Dek? Yesaya 14:12. Terus kemudian di Wahyu 22:16, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Data lo itu. Bagaimana? Silakan. Bu Nurhanim. Kalau dipakai data Beneran, begini mingkem ke aku. Minjem. Jangan mingkem. Sampai menunggu Bang Joma. Bang Joma di-report kali tadi ya. Iya. Tadi sekali kita di-report akun host. Kedua. Jadi begini Bang Handi. Jadi begini, bisa saya jelaskan? Ya. Jadi begini. Ini Pak Ibu Nurhanim, dia tidak pernah membaca Bible, Bang Handi. Jadi dia tadi menanyakan di mana ada katanya di Bible itu Yesus adalah bintang timur. Nah, abang kan sudah bawa tadi itu kan? Wahyu 22:16. Di Wahyu 22:16. Nah, bagaimana bisa menjelaskan ini Bang Handi? Saya bingung juga ini. Silakan Bang. Ya lo dikasih data mingkem lah. Karena dia nggak pernah baca Bible, datang marah-marah. Marah-marah. Maksud saya itu loh, kalau ibu-ibu lagi dapat, ya tolonglah jangan berbagi sama kita, santai aja, jangan marah-marah di sini gitu Oh loh. iya. Atau bisa saya tampilkan Bang Andi supaya teman-teman di bawah juga bisa lihat kan? Jadi kita Ya, tidak bisa. ini ya, izin sedikit Bangku. Saya baru tahu juga ini. Waduh. Iya kan? Saya takutnya teman-teman Kristen ini salah sembah. Lucifer yang disembah kan? Ah, Wahyu 22:16 ya. Begini firman Tuhan ya, izin. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang aduh, nggak sanggup aku baca ini Bang. Ya Bang Palopo dijambak dulu Bang Zuma, Bang Palopo. Iya. Udah dibawa dia kan? Aku belum ini loh. Kasih moderator biar aku masih naik. Oke, udah aku naik, udah aku undang. Oke. Silakan Bu Nurhanim. Itu Jadi bintang timur itu Lucifer. Gitu. Itu Yesus lo yang ngomong, masa dibantah sih Yesusnya? Kenapa ini ibu-ibu tadi galak? Giliran ada data kok mingkem ke aku. Tadi galak. Loh, sekarang. maksudnya kayak mana, Bang? Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Tuh, Yesus bintang timur atau bukan?
Ya bintang timur. Oke, Iya kan? Selesai barang itu. kena kan. Nah sekarang di Yesaya 14:12 ada bintang timur jatuh dari langit itu. Apa itu? Ya Yesus lah itu lahir sebagai manusia. Waduh, wah. Bang Juma kembali, silakan Bang Juma. Katanya Yesus adalah bintang timur yang jatuh dari langit. Jadi Apa bintang manusia. 7 Bang Andi? Bintang 7. Oh, bintang timur. Nah, ini Bang Zuma, ini Pak Nurhanim kan Bu Nurhanim mau marah-marah sama Abang ini. Silakan Ito, silakan ada Bang Zuma. Tadi katanya mau marah-marah sama beliau. Silakan. Itu resmi di mute dulu itu. Iya, jadi kalau Yesaya berapa tadi? Sorry 14, tadi 12. terputus ya teman-teman, terputus karena ini sempat PLN padam barusan. 14:12 Bang Juma. 14:12. Nah, di situ dalam bahasa Ibrani-nya kan jelas dikatakan Hailel ben Shakar. Artinya bintang timur atau Planis Venus, planet Venus gitu. Nah, sedangkan kalau kita melarikan dihilangkan kemudian Hailel berarti merujuk kepada Ben Shakar, artinya anak atau putra Fajar kan gitu ya. Nah, bagaimana dengan bintang timur yang adalah iblis? Kan itu diterjemahkan Lucifer tuh. Hailel atau Hailei. Ya, saya dari tadi mengatakan wallahu alam bissawab, apakah ini hanya kebetulan saja atau maksudnya pendalaman materinya itu apa? Karena yang saya tahu, kalau kita melihat kisah para Rasul 16 nomor 16 yang saya sajikan tadi, Paulus juga mengaku sebagai utusan. Tapi ada keanehan. Kenapa saya katakan ada keanehan? Karena iblis di situ mempromosikan dia adalah rasul, mempromosikan dia adalah utusan Tuhan yang Maha Tinggi, tapi dia malah marah-marah. Saya sudah menarasikan analoginya tadi, bagaimana kemudian saya mengatakan Bunda Rahma ya sebagai seorang saudara saya yang kemudian mencalonkan diri menjadi seorang gubernur seperti itu, tapi didukung oleh makhluk-makhluk gaib. Akhirnya Bunda Rahma nggak setuju, diusirlah semua setan-setan itu. Kenapa? Karena Bunda Rahma tidak mau diketahui kalau yang mendukung dia di belakang itu adalah para dukun, para setan, para iblis, gitu-gitu loh maksudnya. Karena kalau dilihat daripada kisah para Rasul 16 ini kan iblis ini baik. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi, mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Orang yang kerasukan roh tenung ini melakukan hal ini beberapa hari lamanya. Tetapi Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu. Kok dia diganggu? Kok dia diganggu? Iblisnya melakukan hal yang baik, kenapa dia merasa diganggu gitu loh. Ini heran, mengherankan beliau. Sedangkan kemudian aksi-aksi Paulus di dalam 1 Korintus 4:15 dia mengaku father, dia mengaku bapak. Sedangkan Yesus melarang, jangan kau menyebut siapapun bapak di atas muka bumi ini, sebab hanya ada satu bapakmu, yaitu dia yang ada di surga. Silahkan Bu Nur. Mana dia? Kabur. Waduh. Enggak ada Bang Juma tadi, teriak-teriak mana Bang Juma. Giliran Bang Juma ada, mingkem. Yudas tidak pernah minta disembah, malah disembah. Ada yang minta diakui sebagai bapak, malah tidak disembah. Ibu Rasmi, alhamdulillah malam ini tidak seperti tadi malam. Beliau minum topi miring 2 botol pakai cuci muka. Malam ini beliau agak kelihatan sehat, wajahnya pun ke hitam-hitam kebiru-biruan. Silakan, mungkin ada yang mau disampaikan kepada beliau. Silakan Bu Rasmi. Silakan Bu Rasmi. Hitam-hitam kebiru-biruan itu apa digebuk? Bang Juma kalau ngomong lucu juga ya. Iya, Bu Rasmi silakan, mana tahu ada yang mau disampaikan. Ibu Rasmi kayaknya di pinggir jalan terus tiap malam apa gimana? Apa dia aja jual bensin eceran?
Dia mengikuti Yesus. Kata Yesus, aku adalah jalan. Makanya dia tinggal di jalan. Oh, bagus. Bagus. Kita doakan mudah-mudahan usaha Bunda Rasmi lancar gitu ya. Sukses. Angin. Angin. Tapi tunggu dulu, jualan apa sih? Kita belum tahu. Saya bilang angin. Oke, kita sapa dulu Bang tamu. Pak Jumardin, selamatkan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Pak Jumardin. Iya, Pak. Malah. Ya. Silakan Pak Jumardin. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Halo. Batu. Hah? Jumardin. Ada. Lagi makan batu. Apa? Bukan. Pak Jumardin. Iya, Pak. Jawab. Aduh. Tanggapi aja Bunda Rasmi, tanggapi ayo. Ya, silakan Bunda Rasmi. Saya turunkan dulu ya Pak Jumardin ya. Maaf. Lanjut. Halo. Bunda Rasmi, lanjut. Nanggapin yang mana di Bang? Bintang Timur yang tadi itu loh, itu. Oh, oke. Yang Yesaya, hai bintang timur putra Fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ya sama dengan yang di Wahyu, ini yang dikatakan Yesus. Yesus Lucifer. Bukan. Iblis. Di mana dikatakan di situ iblis? Kan nggak ada. Ke NKJP itu iblis. Hah? NKJP. Menurut Kan di sini dikatakan hai bintang timur putra Fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Nah. Tadi Bunda Rahma bisa dibuka nggak Bunda Rahma di kitab Sabda Bintang Timur Alkitab Sabda supaya bisa jelaskan ya monggo silakan. Jadi jangan Bu Rasmi ini bisa salah sembah gitu loh Bunda. Izin Bang Suma saya besarkan dulu Bunda Maria. Mamaknya Yesus. Tapi tadi guru ndak bawa. Berarti kan Yesus berarti Yesus tidur sama cacing gitu. Coba ayat 11 dibaca itu. Ya, Yesus tidur sama cacing, berbantalkan cacing gitu. Ya. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu dan bunyi gambus-gambusmu. Ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Wow, Yesus selimutan cacing. Nah. Coba dibaca. Wah, itu. Bunda Maria silakan. Baca aku noise lanjut. Oh ya. Jadi saya baca ya. Begini firman odong-odong. Betapa engkau terjatuh dari surga, hai Lucifer, putra Fajar. Betapa engkau ditebang ke tanah, engkau yang melemahkan bangsa-bangsa. Nah loh, silahkan Bu Rasmi. Inggrisnya berapa? Coba. Palopo ini yang baru naik Pak Palopo. Itu Ya. di bacaan apa itu yang abang bacakan itu? Bunda Rama, sebenarnya Bunda ya siapa yang mau sini? Bang Fandi di mute dulu, Bang Fandi nih. Bunda Rama bisa ketiga Bunda Rama izin Bintang Timur Alkitab Sabda. Nanti jelas itu Bang. Bunda. Dia nggak pakai ini NKJV ini.
Aku noise. Cek. Cek. Afandi, assalamualaikum, selamat malam. Silakan dibikin Kalau aku mic-nya. ngomong, aku noise kalau aku ngomong. Ya, Waalaikumsalam. ya, silakan Bang. Ini Bang, saya mau laporan ini Bang. Ya, silakan. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gimana Bang Zuma. Bang Afandi? Saya cuma mau nyapa Bang Zuma aja. Itu di samping Bang Mikana dikuliti orang Bang, kasihan Bang. Suruh Bu Rasmi pindah ke sebelah biar dibantu. Biarin aja, siapa suruh nyembah Yudas kelamaan. Dikuliti kawan-kawan dia Bang. Kasihan saya udah. Bu Rasmi tolong bantulah Bu Rasmi. Ya. Kenapanya maksudnya? Apanya maksudnya? Itu Mbak Mikana dikuliti orang di sebelah Bu Rasmi. Bantulah dulu Bu Rasmi kan agak pintar dari dia. Tunggu Pak ini ya. Coba Pak Afandi di-mute dulu Bang, Bang. Ini ya Live. inilah Bu Rasmi, lihat di sini, ini Alkitab Sabda. Kalau mau punya handphone nanti diketik di situ Bintang Timur, Alkitab Sabda, muncullah ini Bintang Timur, pembawa terang, rujukannya di Yesaya 14:12. Siapakah Bintang Timur? Adalah lambang salah satu gelar Tuhan Yesus Kristus. Kedua, metafora iblis sebelum jatuh dari langit. Nah, menurut ensiklopedia, Bintang Timur adalah nama lainnya adalah Lucifer. Nah, selesai sampai di situ. Murid saya juga ini ternyata. Itu tadi Abang bilang itu metafora nama iblis sebelum jatuh dari langit atau sebelum jatuh dari langit tadi ya? Nanti baca aja Bu Rasmi di situ, nanti di Google Ibu ketik Bintang Timur Alkitab Sabda. Nah, klik di situ. Iya, gini bang, ya memang betul itu Lucifer itu bintang timur sebelum jatuh dari langit. Karena apa? Lucifer itu kan memang tangan kanan Allah Bapa gitu. Alamak. Lucifer itu memang tangan kanan gitu. Memang iya, itu kepercayaan Allah Bapa itu Lucifer. Hanya saja Lucifer ini iri kepada Allah. Iri dia kepada Allah. Kenapa manusia menyembah Allah ini? Aku kan malaikat kepercayaan. Aku kan malaikat yang paling pintar, yang paling tersohor, yang paling terkenal. Aku juga pengen disembah seperti Allah itu. Gitu hati Lucifer, Bang. Makanya marah Allah kepada Lucifer dan dibuang dia ke bumi. Dan itu kan bintang timur nama untuk Lucifer sebelum jatuh dari langit. Memang iya sebelum jatuh dari langit, tetapi sesudah dia jatuh dari langit namanya dia sudah jadi iblis karena dia sudah berkhianat gitu Bang. Ya kalau dia sebelum dibuang dari langit ya bintang timur memang iya karena dia kepercayaan loh. Narasi dari mana itu Bu Rasmi? Memang iya kalau Dari Lucifer topi iya. miring. Iya, lanjut Mas. Loh, sempat mengakui kalau itu makanya di dunia ini hanya dua pilihan kita, ada yang mengikut Lucifer, ada yang mengikut Allah Bapa. Ini kadang orang yang mengikut Lucifer ini nggak sadar dia mengikuti Lucifer gitu. Dan kenyataannya jalannya itu hampir sama. Namanya dia Lucifer itu tangan kanan Allah, kepercayaan Allah Bapa Sang Pencipta. Bayangkan itu. Berarti ajarannya itu sama, hanya saja bedanya siapa yang kita sembah.
Hanya itu bedanya. Kalau jalannya sama gitu. Cuman di ujungnya itu siapa yang kita sembah sebenarnya? Allah atau Lucifer? Itu. Kalau namun ajarannya sama. Cuman di ujungnya siapa ya yang kita ya kalau saya katakan yang saya sembah adalah Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi dan yang menciptakan saya gitu. Dan Lucifer bukan pencipta langit dan bumi gitu. Oh, berarti bukan Yesus. Yesus kan anak Allah. Ya enggak, yang Bu Rasmi sembah Allah Bapa pencipta langit dan bumi atau Yesus? Gini Bang, mulai. Allah Bapa sudah menyerahkan kekuasaannya kepada Yesus. Kan sudah diserahkan, karena itu anaknya yang tunggal gitu loh Bang. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan di waktu Yesus dibaptis dan sebelum dia disalibkan dan setelah dia mati di kayu salib, 3 kali Allah mengatakan, inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan sewaktu dia dibaptis. Dan setelah dia dikasihi, berarti bukan yang dikutuk kan? Dan ada juga yang kedua kali dikatakan, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Kata Allah kepada murid-muridnya, dikasihi dia, dengarkanlah dia. Dikasihi atau dikutuk? Dikasihi. Berarti bukan dia yang mati di atas tiang salib kan? Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia, kata Allah Bapa. Cuman dia karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, kan begitu. Untuk menebus dosa umat manusia, supaya manusia itu tidak binasa. Kok lari ke situ, kok langsung miring 38 derajat sih? Dikasihi. Sekarang begini Bu Rasmi, ibu punya anak semata wayang yang sangat ibu sayangi. Di tetangga sebelah ibu ada seseorang yang memperkosa kemudian ibu kandungnya. Supaya orang yang memperkosa ibu kandungnya ini, yang selain memperkosa dan dia bunuh juga ibu kandungnya, supaya dia tidak dipenjara oleh polisi, ibu menjadikan anak ibu sebagai tumbal. Ibu bunuh anak ibu, ibu serahkan anak ibu sebagai tumbal dalam penjara untuk kemudian mewakili pelaku maksiat yang memperkosa ibunya tadi dan membunuhnya. Ibu mau? Bang, gini ceritanya Bang. Tolong dengar ya Bang ya. Allah menciptakan langit dan bumi dan manusia. Manusia ini sesuai dengan gambar rupa Allah, karena itu dia sayang kepada manusia ini gitu loh Bang. Itu masalahnya, ini manusia ciptaannya dan dia harus bertanggung jawab kepada ciptaannya. Ini harus menjaga dan membawa dia ke jalan yang benar. Dan ternyata manusia ciptaannya ini digoda oleh iblis dan jatuh ke dalam dosa, kan gitu Bang ceritanya. Beda dengan cerita yang cerita dengan yang Abang bilang tadi. Oh, nggak bisa, karena Tuhan mengatakan beda Bang. Gini, karena Bu, gini karena yang memperkosa, yang Abang bilang kayak memperkosa itu bukan ciptaan dia gitu. Tuhan mengatakan Bu di dalam Keluaran 23 nomor 8 nomor 7, harus kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Ibu sedang berdusta ini. Orang yang tidak bersalah dan orang yang tidak benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kira-kira Yesus terkutuk karena dosa orang yang benar atau dosa yang orang bersalah? Bu, Ibu, itu perintah untuk manusia Bang yang Abang bacakan di Keluaran tadi. Sementara dengarkan dulu Keluaran 23 nomor 7, Tuhan mengatakan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Sekarang Yesus mati terkutuk di atas tiang salib. Apakah karena orang yang bersalah yang ingin dibela atau orang benar yang ingin dibela?
Apakah orang bersalah yang ingin ditebus, ataukah orang yang benar yang ingin ditebus? Yang membuat Yesus terkutuk, apakah dosa-dosa orang yang bersalah sehingga Yesus itu terkutuk, atau gimana nih? Loh Bang, kan saya katakan tadi masalahnya Allah yang menciptakan manusia ini gitu loh. Jadi dia yang bertanggung jawab atas manusia yang sudah sesat. Kok Tuhan disuruh bertanggung jawab? Loh, gimana ya iya. ceritanya orang Kan ini? Allah yang menciptakan manusia ini tadi, betul nggak Bang? Iya, Yang jadi menciptakan kalau misalnya manusia ada Allah, orang kan? yang melakukan dosa yang bertanggung jawab Allah gitu. Abang salah mengatakannya gitu. Maksud saya gini, Allah yang menciptakan manusia ini dalam perkiraannya manusia ini tidak jatuh ke dalam dosa kan gitu kan? Ternyata Tetapi datang iblis sesudah si Lucifer tadi jatuh dari langit ya kan, udah dibuang dari surga, jadi iblis dia dan menggoda si Adam tadi, manusia tadi, supaya menyembah dia kan gitu. Makanya dikatakan makanlah buah itu, sementara Allah sudah melarangnya, jangan kau makan buah di tengah taman itu kan kata Allah. Ya, terus Ternyata apa hubungannya digoda Yesus iblis, mati ya? terkutuk di atas tiang salib? Gini Bang, kan manusia itu sudah jatuh ke dalam ribuan dosa. tahun kejadiannya. Yesus tiba-tiba dikutuk. Makanya Bang, tapi abang apa namanya mengimani mengasumsi. kitab Taurat kan itu kitab Taurat itu kan tentang Adam, Musa kan itu kitab Taurat Bang, Iya, kan? saya Kan tanya itu sudah, apa hubungannya? Sekarang Tuhan mengatakan, aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Sekarang Yesus menjadi terkutuk karena membela orang yang bersalah atau gimana? Iya karena itu dia tadi Bang, kan makanya ini di kitab Taurat ini, lihat abang dong itu ya, air bah, Sodom Gomora hancur, Ya Allah, itu kan ya karena Karim. apa? Karena manusia itu sudah jahat, Ya sudah Allah, sesat ya manusia Karim. itu kan. Jadi dan akhirnya sudah keluar kitab Taurat yang diberikan Allah kepada Ya Musa, Allah, ya dan Karim. ternyata manusia itu tidak Ini harusnya Bu Rasmi aja yang jadi Tuhan. Ibu tahu semua ngatur-ngatur ini, harus begini kok Ibu yang ngatur. Ini firman Tuhannya berbunyi, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Sekarang saya tanya Ibu, Yesus terkutuk itu karena membenarkan orang yang bersalah atau gimana nih? Gini loh Bang, kan abang tengok tuh di kitab Taurat air bah, itu kan manusia itu mati semua tuh Bang. Ya, hanya si Nuh sama keluarganya yang hidup. Kenapa Ya tidak kan? sebelum air Jadi bah? ini loh tujuannya Yesus itu lahir ke dunia, tujuannya Allah itu mengaruniakan anaknya Iya, yang tunggal maksud supaya saya gini manusia loh, itu Bu. tidak mati lagi seperti yang mati di dalam air bah itu Bang. Tapi kenapa Gitu tapi kalau itu yang jadi alasan, kenapa orang-orang Yahudi membunuh Yesus bukan karena itu? Ini kan alasan Ibu, alasan yang dibuat-buat sekarang. Bukan alasan, kan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Oke. Di Matius dikatakan kalau Maria akan melahirkan anak laki-laki namanya Yesus, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosanya, kan gitu. Iya, nah Itu kan sekarang mengada-ngada itu Bang. Nah, sekarang apakah kemudian alasan-alasan itu sudah dijadikan sebagai alasan untuk membunuh Yesus pada saat itu? Pada saat Mahkamah Agama rapat, imam-imam kepala merencanakan kesaksian-kesaksian dusta. Apakah tulisan-tulisan yang Ibu ucapkan barusan itu sudah ada? Atau nanti dikarang belakangan? Pokoknya mulai dari Adam, mulai dari Hawa, iblis sudah menggoda manusia jatuh ke dalam dosa. Terus Ya, apa jadi hubungannya?
Sedangkan Adam aja sudah jatuh ke dalam dosa, apalagi ke keturunannya seperti ahli-ahli Taurat, seperti orang Farisi, itu kan dikuasai oleh iblis itu, Bang. Terus setelah Tuhan Anda datang mati di tiang salib, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi bencana gitu. Covid baru-baru ini itu karena apa? Atau jangan-jangan Tuhan Anda mau datang lagi untuk mati lagi, untuk menghapuskan Covid lagi gitu? Nanti dibuatkan lagi kitab baru. Ibu menjelaskan sesuatu yang manusia itu enggak binasa kan, manusia itu enggak mati kan, seperti di dalam air bah, seperti dalam Sodom Gomora. Tapi lebih parah, lebih parah, mending ibu. Di mana lebih parah, Bang? Air bah itu mati seluruh manusia itu di lebih dunia bagus. ini, Bang. Itu lebih bagus, mati langsung kayak gitu udah selesai. Loh, kan gini kan kata Allah tuh, Bang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Allah itu sayang kepada dunia ini gitu loh, Bang. Jadi bagaimana caranya supaya tidak musnah gitu, bagaimana caranya gitu. Karena Allah itu sayang kepada ciptaannya, dia yang diciptakan. Terus mana dalilnya? Karena Tuhan sayang akan dunia ini, maka dia menganugerahkan dirinya sendiri menjadi manusia untuk menjadi tumbal di atas tiang salib. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka dia menganugerahkan anaknya yang tumbal, supaya siapa yang menyembahnya di atas salib, dia akan diselamatkan. Dalilnya mana? Ibu buat-buat sendiri. Makanya aku bilang Al-Quran menjelaskan orang-orang kafir itu bersama dengan setan, kerjanya hanya menyesatkan manusia. Bang Ganteng, ayatnya Yohanes 3 mulai birahi tanda-tanda Yohanes 3 ayat 16. Iya, saya tahu, saya ngerti. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, maka dia mengutus seorang nabi dan rasul bernama Yesus. Kami menyebutnya Isa, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Kami juga beriman ke situ. Tapi tidak ada hubungannya mati di atas salib dengan keselamatan. Tidak ada hubungannya. Kok menyelamatkan orang dengan cara membunuh orang? Apa-apaan itu? Ini ajaran apa lagi? Yang mengajarkan menyelamatkan manusia, mendamaikan Tuhan dengan sesembahan, itu hanya penyembah Dewa Molok. Karena Dewa Moloknya murka, panen gagal, penyakit di mana-mana, dosa kemudian merebak kemana-mana, kemaksiatan kemudian terjadi di mana-mana, kematian ada di mana-mana. Maka penyembah Dewa Molok merasa Dewa Molok lagi murka, Dewa Molok lagi minta korban, maka mereka mempersembahkan anak manusia di antara mereka untuk mendamaikan itu semua. Itu yang dianut oleh agama saudara. Tidak ada Elohim minta tumbal manusia, tak ada. Kalau ada Tuhan Elohim minta tumbal manusia, mana dalilnya? Kalau ada, besok saya langsung kawin 4 wanita. Tunjukkan.